Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Hari ini Nay mau menceritakan kasus kecelakaan pesawat paling mengerikan di seluruh dunia. Sebelumnya Nay juga udah bikin part 1 dan 2 dari video ini, kalian bisa klik card di atas ya. Dan Nay juga udah pernah buat kecelakaan pesawat paling mengerikan di Indonesia. Kalian juga bisa tonton di sini ya. Tuh kan udah banyak video Nay, jadi subscribe dulu boleh lah ya. Oke, langsung aja markilai, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, markilai, mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370. Pada 9 Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines MH370 dengan rute Kuala Lumpur Beijing lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 00.41 waktu setempat. Pesawat itu dijadwalkan tiba di Beijing pukul 6.30, tetapi kemudian putus kontak di sekitar pukul 02.40 waktu setempat pada 8 Maret 2014. Adapun posisi terakhir pesawat tersebut sebelum putus kontak yakni berada di kawasan Laut Cina Selatan di antara pesisir timur semenanjung Malaysia dan ujung selatan Vietnam. Ketahui juga pesawat tersebut membawa 239 orang dengan rincian 227 penumpang dan 12 awak pesawat dari 15 negara. Dan kebanyakan diantaranya adalah warga negara China. Kecelakaan pesawat ini misterius dan sampai melibatkan 26 negara untuk melakukan pencarian. Pada 16 Maret 2014, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebut bahwa MH370 kemungkinan telah dibajak. Dan menurut Najib, berdasarkan data saat itu, komunikasi terakhir antara pesawat yang hilang dan satelit pada pukul 08.11 waktu Malaysia. Dan dengan data itu, pesawat tersebut masih terbang selama hampir 7 jam setelah hilang dari radar. Selain itu, para penyelidik menduga ada seseorang di dalam pesawat tersebut dan telah dengan sengaja mematikan sistem pelacakan dan komunikasi. Hingga akhirnya pada 20 Maret, serangkaian foto satelit memperlihatkan kemungkinan adanya serpihan MH370 di Samudra Hindia Selatan dan pencarian pun difokuskan di wilayah tersebut. Hilangnya pesawat asal Malaysia tersebut membuat 6 negara bekerja sama melakukan pencarian secara besar-besaran. Ke-6 negara tersebut yakni Malaysia, Vietnam, Singapura, China, Filipina, dan Australia. Pencarian MH370 tersebut terus berjalan bertahun-tahun hingga pada 17 Januari 2017 pencarian dinyatakan dihentikan. Pencarian pesawat MH370 telah menghabiskan biaya sebesar 145 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Meski keberadaannya masih tidak diketahui karena kecelakaannya misterius, pejabat Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia percaya bahwa pesawat ini jatuh di Samudra Hindia Selatan tanpa korban selamat. Yang selanjutnya ada kecelakaan pesawat Swiss Air dengan nomor penerbangan 111. Swiss Air penerbangan 111 merupakan penerbangan pesawat McDonnell Douglas MD-11 dari maskapai Swiss Air dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat ke Bandara Internasional Cointrin di Jenewa, Swiss. Penerbangan ini juga merupakan penerbangan code-share dengan maskapai Delta Airlines dan dikenal dengan istilah UN Shuttle karena lazim digunakan oleh para pejabat dan staf PBB untuk bepergian ke markas besar PBB di Jenewa. Pada tanggal 2 September 1998, pesawat MD-11 yang digunakan dalam penerbangan ini jatuh di Samudra Atlantik. Pesawat hancur berkeping-keping ketika menghantam air dan menewaskan semua orang di dalamnya yang berjumlah 229 orang, yang terdiri dari 215 penumpang dan 14 awak. Berikut adalah kronologi kejadiannya. Pesawat ini lepas landas dari Bandara John F. Kennedy pada pukul 20.18 dan pada pukul 22.10 di ketinggian 10.000 meter, Kapten Zimmerman dan kopilot Lowe mencium bau asap di kokpit. Namun setelah dicoba untuk diatasi oleh kru pesawat, asap mulai bermunculan. Mereka menyadari bahwa ada kabel yang terbakar dan mengabarkan adanya masalah serius dalam penerbangan, serta meminta izin untuk mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat. Mereka memberitahukan kepada ATC bahwa pesawat mereka perlu membuang bahan bakar. Akhirnya mereka mematikan listrik di kabin yang juga mematikan kipas sirkulasi yang menyebabkan asap kabin memasuki kokpit dan merusak sistem instrumen pengendali pesawat. Kopilot lalu mengumumkan keadaan darurat atau Mayday dan berusaha mengontrol pesawat itu sendirian ketika Kapten Zimmerman berusaha memadamkan api dalam kokpit. Pesawat itu menukik tajam dan jatuh di Samudra Atlantik yang menyebabkan seluruh penumpang dan awaknya tewas seketika. Hasil investigasi oleh Transportation Safety Board of Canada atau CSB
NTSB Amerika, dan AAIB Inggris, dan juga pihak lainnya menyatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kabel listrik di kompartemen kelas 1 yang mengalami korsleting dan terbakar, lalu menyebar hingga ke sistem kontrol pesawat, terutama instrumen vital pesawat. Investigator menyalahkan bahan sistem kabel ini yang mudah terbakar, meskipun pihak pembuatnya menyatakan bahwa bahan ini lulus uji kebakaran industri yang mengharuskan api padam sendiri setelah 10 menit. Tetapi keadaan dalam penerbangan sangatlah berbeda. Yang selanjutnya ada kecelakaan pesawat Air India dengan nomor penerbangan 855. Pada hari tahun baru 1978, pesawat Air India dengan nomor penerbangan 855 berangkat menuju Dubai dari Bandara Santa Cruz di Mumbai. Pesawat ini mengalami kecelakaan setelah beberapa menit lepas landas. Investigasi kecelakaan menentukan kemungkinan penyebab kecelakaan adalah kapten menjadi disorientasi spasial, atau dia tuh kebingungan sesaat setelah kegagalan salah satu instrumen penerbangan di kokpit. Jadi, saat lepas landas, pesawat mengalami kerusakan instrumen di bagian indikator belok pesawat. Ini membuat pilot kebingungan dan pesawat berbelok tanpa disadari dan hingga akhirnya jatuh dan seluruh penumpang beserta awak pesawat tewas. Penumpang tewas berjumlah 213 orang dan ini menjadi kecelakaan penerbangan terburuk kedua di wilayah India. Dan yang terakhir ada kecelakaan pesawat China Airlines dengan nomor penerbangan 676. China Airlines dengan nomor penerbangan 676 jatuh ke jalan dan kawasan pemukiman dekat Bandar Udara Internasional Chiang Kai-shek di Taoyuan County, Taiwan pada 16 Februari 1998. Jet Airbus E300-622R ini sedang terbang dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Bali ke Taipei, Taiwan. Cuaca didominasi hujan dan kabut ketika pesawat mendekati landasan Bandar Udara Internasional Chiang Kai-shek sehingga pilot melakukan pendekatan yang meleset. Pesawat ini jatuh saat akan mendarat karena cuaca buruk dan kesalahan pilot. Jadi, kronologinya, setelah pesawat ini diizinkan mendarat di landasan 05L, kendali otomatisnya dimatikan dan pilot melakukan terbang putar manual. Pesawat jadi melambat dan mendongak 40 derajat lalu terbang setinggi 300 meter, terhenti, jatuh, dan terbakar di kawasan pemukiman. 196 orang di dalamnya tewas termasuk Presiden Bank Sentral Taiwan, Xu Yuandong, istrinya, dan 3 pejabat bank sentral lainnya. Bersama 7 orang di darat, dan terdapat seorang bocah yang berhasil diselamatkan hidup-hidup dari lokasi kejadian, namun meninggal tidak lama kemudian. Dengan 203 korban jiwa, ini adalah musibah penerbangan yang paling mematikan pada tahun 1998 setelah Swiss Air penerbangan 111 jatuh di pantai timur Kanada kurang dari 7 bulan kemudian. Kecelakaan ini masih menjadi kecelakaan penerbangan paling mematikan di Taiwan dan mematikan kelima yang melibatkan Airbus E300. Nah, itu dia mengenai kasus kecelakaan pesawat paling mengerikan di seluruh dunia part 3. Jujur beberapa dari kasus ini yang pernah aku dengar ada di berita itu si Malaysia Airlines gak sih? Karena hampir diberitain setiap hari. Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian mau lihat part-part sebelumnya bisa langsung lihat di playlist ini. Dan kalau kalian ada ide untuk next video bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Dan thank you udah nonton sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye bye.